Sudah. Sama kayak. Jadi apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas ketaatan, di atas kebaikan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita Riyadhus Shalihin, yang pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru terkait dengan bab wujubil inqiyadi li hukmillah taala. Bab wajibnya seseorang itu berserah atau berpasrah terhadap hukum Allah Azza wa Jalla. Baik, ulangi bab yang kalau di kitab ulun kurang lebih bab yang ke-17, bab wujubil inqiyadi li hukmillah taala, bab terkait dengan wajibnya seseorang berserah diri terhadap apa yang telah ditentukan dan dijadikan hukum oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini mencakup hukum terkait yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun juga yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah, kemudian juga yang telah tetap berdasarkan kesepakatan dari kaum muslimin yang biasa disebut dengan al-ijma'. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Ini ayat belum yakin kita sering mendengarnya, tapi ada beberapa hal yang sangat menarik dari ayat ini. Ayat ini berisi tentang hukum Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak mau berpasrah dan tidak mau menerima hukum Allah Subhanahu wa taala atau keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Dan demi Allah atau demi Rabbmu la yu'minun, sungguh mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau, di sini maksudnya adalah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemutus dari berbagai macam pertikaian, persengketaan atau permasalahan yang dialami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW atau orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dan mereka yang hidup setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW sampai berlakunya pada nanti akhir zaman. Jadi ulangi, kata Allah Subhanahu wa taala, demi Rabbmu, demi Allah maksudnya, fala wa rabbika la yu'minun, sungguh mereka tidak beriman sampai menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemutus atau sebagai hakim dari segala macam perselisihan dan pertikaian mereka. Ini berlaku bagi mereka yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, baik itu mereka adalah kaum mukminin ataupun juga orang-orang munafikin ataupun juga orang-orang kufar Quraisy atau orang yang masuk ke dalam pemerintahan kaum muslimin yang mereka sudah berjanji untuk taat kepada aturan Islam. Nah, maka tidak akan mereka dikatakan maka harus bagi mereka
untuk mentaati dan menjadikan hukum Allah Azza wa Jalla itu sebagai yang paling teratas, yang paling teratas, dan tidaklah dikatakan seseorang itu beriman atau sempurna keimanannya sampai dia menjadikan hukum Allah itu adalah yang paling teratas. Nah, kemudian sekali lagi ini berlaku baik untuk yang hidup di zaman Nabi ataupun yang hidup setelahnya sampai nanti akhir zaman. Fima syajara bainahum, dari apa yang telah mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim. Nah, ini yang kedua, ini yang agak berat, Pak. Tsumma la yajidu fi anfusihim. Kemudian setelah mereka tahu keputusan Allah, keputusan Rasulnya, sudah ditetapkan hukumnya, maka tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Lalu kemudian mereka tidak mendapati ada sesuatu apapun di dalam hati mereka dari ketidakmenerimaan terhadap hukum Allah tersebut. Nah, ini yang lumayan berat, Pak. Karena sebagian dari kita terkadang masih harus menekan egonya untuk tahu bahwasanya ini hukum yang harus saya ambil. Ini adalah hukum yang harus saya pegangi. Karena terkadang dengan berbagai macam kepentingan kita, yang namanya hukum Allah itu ada kadang-kadang yang menurut kita, Pak, ini menguntungkan buat kita, ada juga yang secara zahirnya tidak menguntungkan untuk kita. Betul apa tidak? Tapi kita harus sadar semuanya bahwa segala apa yang telah ditentukan oleh Allah, baik itu dalam Al-Quran atau melewati hadis Nabi Muhammad SAW, itulah yang terbaik bagi kita semua. Karena Allah kalau sudah menentukan sebuah hukum itu berdasarkan ilmu Allah yang maha luas. Berbeda dengan kita, berdasarkan terkadang hawa nafsu, berdasarkan terkadang ilmu yang terbatas, sehingga kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Nah, hukum yang terbaik itu adalah hukum yang telah diberikan dan ditentukan oleh Allah. Nah, itulah kenapa orang-orang yang beriman itu, Pak, kalau sudah tahu hukum Allah, hukum Rasulnya, maka kemudian meskipun awalnya itu berat, maka mereka akan berusaha untuk menenangkan diri mereka dengan mengingat bahwa Allah lebih tahu yang terbaik untuk mereka dan untuk hidup mereka. Jadi tenang hati. Orang yang sampai saat ini misalnya sulit keluar dari riba, karena di situ mata pencahariannya, sulit untuk keluar dari riba. Karena dia tahu Allah lah yang paling tahu yang terbaik untuk dia, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu itu buruk untuk dia, dunianya dan akhiratnya. Percaya beriman kepada Allah. Dia mengambil hukum Allah. Allah haramkan riba, sudah. Orang yang sampai saat ini mungkin masih menyogok pada saat dia mau melancarkan urusannya dan lain sebagainya. Dia tahu dia akan mendapatkan banyak keuntungan dari sogoknya. Tapi ketika dia tahu Allah sudah menentukan sogok itu haram, maka dia tinggalkan. Dan dia percaya, beriman bahwa yang meninggalkan sogokan itu adalah yang terbaik untuk dia. Orang yang masih saat ini berjual beli, berdagang dengan cara yang curang atau menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah, susah buat melepasnya. Karena sudah barangnya kadung banyak terbeli dan lain sebagainya. Kalau seandainya itu ditinggalkan karena Allah, maka secara hitungan kasat mata akan banyak kerugiannya. Tapi dia percaya bahwa hukum Allah itu yang terbaik untuk dia. Fala wa rabbika la yu'minun, tidak beriman mereka sampai mereka menjadikan hukum Allah itu yang paling atas dari segala macam keinginan dan dari segala macam hukum yang ada. Kita lihat, Pak, dari sebab turunnya ayat ini. Para ulama tafsir, kalau kita buka buku tafsir, maka akan mengerucut pada 3 kisah. Sebab turunnya ayat ini akan mengerucut pada 3 kisah. Orang akan sebutkan 3-tiganya. Dan ada sebagian yang memang, dan ini hampir semua kitab tafsir, khususnya yang kitab tafsir yang ada riwayatnya menyebutkan 3 riwayat ini. Baik itu seperti di Al-Baghawi, At-Tabari, kemudian juga di dalam Ibnu Katsir juga disebutkan. Tapi sebagian para ulama merajihkan sebagian sebab turunnya ayat ini daripada yang lainnya. Ulun akan sebutkan yang pertama. Diriwayatkan ini dari sahabat Abdullah bin Zubair atau Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala. Pernah suatu ketika, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ini hadisnya di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Inna rajulan minal ansar, ada seorang laki-laki dari kalangan kaum Ansar. Seorang laki-laki dari kalangan apa? Kaum Ansar. Seorang laki-laki dari kalangan kaum Ansar berarti laki-laki dari kalangan kaum Ansar. Kalau disebut bagian dari kaum Ansar berarti dia bagian dari sahabat Nabi, betul atau tidak? Dia bagian dari sahabat Nabi. Punya masalah tentang masalah aliran air dengan Az-Zubair bin Al-Awwam.
punya masalah tentang aliran air dengan Az-Zubair ibni Al-Awwam. Baik, Az-Zubair ibni Al-Awwam, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu atau Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ibni Al-Awwam. Jadi anaknya Zubair bin Al-Awwam itu adalah Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam ini Pak, keluarganya Nabi Muhammad SAW, anak dari bibinya Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada saat mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, satu dari kalangan kaum Ansar, satu dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah berarti kalau anak bibi berarti hitungan kita siapa Pak? Sepupu sekali. Nah, berarti kan ada kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, yang dikeluhkan atau yang diadukan pada saat itu adalah aliran air. Yang pada saat itu Abdullah bin Zubair juga ada aliran air ke sawah beliau atau ke perkebunan beliau, perkebunan kurma. Yang satunya lagi ada juga aliran air. Cuma yang satunya dari kalangan kaum Ansar ini merasa agak terganggu dengan aliran air yang juga mengalir kepada kebunnya Abdullah bin Zubair. Jadi merasa terganggu, mungkin merasa berkurang atau bagaimana. Yang jelas kemudian mereka sama-sama datang ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka diputuskanlah oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah bin Zubair, engkau siramilah terlebih dahulu dengan aliran air tersebut kebunmu, baru kemudian kau lepas untuk tetanggamu. Bisa dimengerti sesuatu. Jadi berarti Nabi pada saat itu memberikan hukum kepada siapa? Abdullah bin Zubair. Dimenangkan siapa? Abdullah bin Zubair. Tapi seorang dari kalangan kaum Ansar tadi kemudian beliau nyeletuk. Awamakana ibnu ammatika ya Rasulullah. Apakah keputusan ini karena Abdullah bin Zubair ibn Al-Awwam adalah sepupumu wahai Rasul? Maka pada saat itu berubahlah wajah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa kira-kira Pak? Karena seolah-olah sahabat tadi tidak menerima keputusan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat sekilas hadis ini apa kira-kira Pak? Adalah kira-kira bersalah. Berarti Rasul ini menghukumi untuk keluarga beliau. Betul? Ada perasaan? Maka hati-hati Pak. Karena kalau sudah Rasul SAW memberikan keputusan, berarti tidaklah Rasul memberikan keputusan kecuali adalah dengan wahyu Allah. Itu yang pertama kali. Makanya belum tahan kisahnya sampai situ, rasakan Pak. Dalam hati kita, apakah ada perasaan? Kalau ada seperti itu buang. Karena kalau masih ada perasaan seperti itu, berarti kita ini masih, ya artinya masih ada keraguan sedikit ataupun banyak terhadap hukumnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setelah Nabi SAW mendengar setelah Nabi SAW mendengar apa yang dikatakan dari kaum Ansar tadi, dalam sebagian riwayat ada beberapa riwayat yang menyatakan sebagian menyebutkan namanya adalah Sa'labah bin Hatib, sebagian lain menyebutkan namanya Hatib bin Abi Baltah. Nah, antara dua sahabat tersebut. Nah, kemudian setelah itu, setelah Nabi SAW mendengar perkataan tersebut, maka apa kata Nabi SAW? Kalau begitu wahai Abdullah bin Zubair, alirkan aliran airnya ke kebunmu saja, kemudian tutup sampai dia mengalir ke tempat aslinya, baru balik lagi. Jadi muter panjang. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Jadi kan tadi 50-50 dikasih sama Nabi SAW, tapi kalau ada hikam dulu wahai Abdullah bin Zubair, baru nanti dialirkan ke sawah tanggalnya. Setelah Nabi SAW mendengar apa yang dikatakan oleh orang tadi atau sahabat dari kalangan kaum Ansar tadi, kemudian Nabi SAW memberikan hukum yang asli. Kata Nabi SAW, kalau begitu wahai Abdullah bin Zubair, alirkan aliran air tersebut ke kebunmu, kemudian tutup, kemudian biarkan air tersebut mengalir jauh terlebih dahulu, berputar, baru kemudian alirkan ke sawah atau ke kebun dari orang tersebut. Jadi muter, sehingga tambah lama. Yang awalnya tadi datangnya pengen supaya cepat, pengen supaya aliran air dari Abdullah bin Zubair itu tertutup karena merasa terganggu. Akhirnya keputusannya kan tadi kata Nabi SAW, ya sudah kalau begitu kepadamu dulu wahai Abdullah bin Zubair, baru kemudian ke tetanggamu. Lalu kemudian setelah itu orang tersebut protes, lalu kemudian dikeluarkan oleh Nabi SAW hukum yang asli. Maka sebenarnya kata para ulama, melihat dari hadis ini, sebenarnya hukum yang asli itu adalah hukum yang kedua. Nabi SAW itu memberikan keringanan kepada sahabat dari kalangan kaum Ansar tadi,
Karena yang di atas kebenaran itu adalah siapa? Abdullah bin Zubair. Di atas kebenaran, sudah di atas kebenaran, dituntut lagi haknya untuk ditutup. Maka Nabi SAW ambil jalan tengah, seolah seperti ingin mendamaikan kedua orang yang sedang bertikai tersebut. Sudah, kalau begitu, kata Nabi SAW, alirkan saja, baru alirkan saja. Karena orang tersebut protes, maka dikeluarkanlah oleh Nabi hukum yang asli, bahwa ternyata dia tidak berhak untuk mendapatkan secepat itu, harus muter terlebih dahulu. Bisa dimengerti seperti itu. Maka kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala, aku tidak mengetahui ayat fala rabbika la yu'minun itu kecuali turun pada kejadian tersebut. Bisa dimengerti seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab turunnya ayat ini membawa kita kepada bahwasanya ada terkadang ketidaksukaan seseorang terhadap hadis Nabi SAW atau keputusan Allah yang terkadang terlontar dengan bahasa kiasan dari lisan, dan itu nggak boleh. Bisa dimengerti seperti Pak. Belum beri contoh. Kalau kita sudah misalnya nih, belum sering kasih contoh misalnya seperti riba. Karena ini yang paling banyak belum dapat keluhan dan paling banyak belum ditelepon sama orang tentang masalah riba. Riba, kemudian saya itu sudah tahu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang kira-kira ada jalannya supaya kita ini tetap tawa beribadah kepada Allah, tapi kita tetap juga pegang video dan yang riba ini. Adalah kira-kira jalannya Ustaz. Belum ada. Kalau pengen hendak murni ingin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berlepas dari sesuatu yang haram, tinggalkan hal tersebut. Jadi masih ada semacam seperti tawar-menawar. Ada juga kalau setelah Allah itu membiarkan kita nikmati kelaparan, kemudian menyuruh kita langsung keluar dari yang haram ini. Nah, karena itu benar. Kalau sudah dia tahu itu haram, masa dia makan juga? Maksud dulu, terkadang ada seolah seperti kita protes terhadap hukum Allah, tapi dengan bahasa yang lembut. Sama dengan sahabat tadi, apakah ini hukum karena dia adalah keluargamu? Dan itu tak boleh, Pak. Bisa dimengerti, Pak. Ini sebab turunnya ayat yang pertama. Yang kedua, yang disebutkan juga sama di kitab-kitab tafsir, tapi ini disebutkan oleh Imam Az-Zadai sebagai riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama, dan kebanyakan para ulama mendhaifkan riwayat ini. Ulun sebutkan riwayat ini karena kisah ini masyhur. Ulun sebutkan kisah yang kedua. Kalau kisah yang pertama sebab turunnya ayat tersebut itu sahih. Bahkan itu adalah pendapat kebanyakan para ulama tafsir. Sebab turunnya ayat tadi adalah yang kita sebutkan kisahnya Abdullah bin Zubair dalam masalah perkebunan tadi. Yang kedua adalah kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini disebutkan ya di Ibnu Abi Hatim, dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dengan berbagai macam riwayat. Kisahnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ulun sebutkan kisah ini karena ini banyak di kitab-kitab tafsir, sehingga kita harus tahu bahwa kisah ini adalah kisah yang lemah. Suatu ketika ada dua orang lelaki yang mereka meminta keputusan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta untuk diputuskan dalam sebuah perkara dan dalam sebuah masalah. Kita semua tahu pada saat Nabi SAW masih hidup, maka Nabi SAW menjadi pemutus untuk segala macam perkara, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat. Datanglah dua orang ini kepada Nabi SAW. Dalam riwayat ini disebutkan mereka datang, kemudian diberikanlah oleh Nabi SAW hukum. Oh, ini begini keputusannya. Maka kata mereka, ini kayaknya nggak bisa hukum seperti itu. Gimana kalau kita datang ke Umar bin Khattab? Perhatikan Pak, gimana kalau kita datang ke siapa? Umar bin Khattab. Maka diketuklah pintu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Wahai Umar, ini kisahnya ini. Kami tadi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu kami meminta untuk diputuskan dalam perkara kami ini. Perkaranya begini dan diceritakan. Maka kata mereka, kami ini yang memutuskan dalam perkara ini adalah engkau. Maka kata Umar, benarkah begitu? Maka kata mereka, iya. Apakah kalian sudah benar-benar datang kepada Nabi Muhammad SAW dan sudah diputuskan keputusannya? Kata mereka, iya. Lalu kata Umar bin Khattab, tunggu sebentar. Aku masuk sebentar. Aku akan memutuskan keputusan ini untuk kalian berdua. Maka masuklah Umar bin Khattab, disuruhlah menunggu. Nah, yang berdua ini tadi kan kalau bahasa kita, ya puji-puji, santai-santai kan, karena artinya mudah-mudahan lebih bagus nih keputusannya daripada keputusan Nabi. Pengennya kan begitu. Ternyata Umar bin Khattab datang bawa parang, bawa pedang. Maka ditebaslah salah satu. Yang seikunya buka, mencicing. Karena apa? Karena melihat kawannya sudah ditebas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul,
Pintahulah kawan ulun yang tadi datang korbian. Nabi SAW kenapa? Itu dibunuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala karena sebab kami meminta keputusan setelah meminta kepada Umar bin Khattab. Jadi mengerti Pak? Baik, ini hadis. Ini riwayat masyhur di kitab-kitab tafsir, tapi riwayatnya kata Imam Az-Zailai, pertama ini dari sisi sanad ini adalah lemah, mursal. Yang kedua adalah dari sisi karakter para sahabat Nabi SAW itu tidak mungkin bermudah-mudahan untuk membunuh orang. Bisa dimengerti itu Pak? Itulah kenapa Umar bin Khattab, sebenci-bencinya Umar bin Khattab sama orang munafik yang sudah jelas. Anggap Abdullah bin Ubay bin Salul, itu sudah jelas. Bahkan sebagian daripada orang-orang munafik Umar itu tahu. Tapi Umar selalu bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, dahi adribu unuka hadal munafik. Wahai Rasul, biarkan saya tebas kepala atau biarkan saya penggal leher dari orang munafik ini. Umar minta izin dulu. Tidak langsung seperti di dalam kisah tadi. Makanya, dan itu sering dikatakan oleh Umar. Tapi Umar tuh ada pemanasannya dulu. Ya Rasul, ini kalau harus dipenggal, biar saya yang penggal ini. Saking gagalnya Umar bin Khattab sama orang-orang munafik ini. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah tadi meskipun adalah kisah yang dhaif dan ini adalah kisah yang disebutkan dalam banyak sekali kitab-kitab tafsir, tapi udah ingin sampaikan ini agar supaya kita tidak bersuudzon kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun ya tentu saja kalau seandainya ini pengen mengantuk dan jangan salah. Kalau seandainya itu terjadi, maka di dalam lanjutan riwayatnya Nabi mengatakan dalam lanjutan riwayatnya, dan riwayat ini dhaif sekali lagi, kata Nabi SAW, aku tidak mengira, aku tidak menyangka Umar akan membunuh seorang yang beriman seperti itu. Berarti maksudnya Nabi SAW, kalau riwayatnya benar, adalah yang dibunuh bukan orang yang beriman. Bisa dimengerti sendiri Pak. Karena ngapain lagi setelah datang kepada Nabi kemudian datang kepada Umar? Umar kan mikirnya gitu, ini orang ngapain sudah diputuskan oleh Nabi? Nabi itu kan dari wahyunya Allah Azza wa Jalla, terus ngapain datang kepada saya? Bisa dimengerti Pak. Cuman kisahnya ini dhaif. Jadi kalau kalian mendengar kisah ini kisah tidak benar. Bisa dimengerti secara sanad dan secara karakteristik para sahabat Nabi SAW tidak mungkin bermudah-mudahan di dalam membunuh seorang yang mungkin bisa jadi tertuduh bahkan sebagai seorang munafik. Bisa dimengerti seperti ini Pak. Baik, kisah yang ketiga. Jadi sebab turunnya ayat ini antara yang pertama dengan yang ketiga ini yang menarik Pak. Dan kisah ini adalah kisah yang dikatakan oleh Ibnu Katsir adalah sebagai kisah yang hasan atau derajat riwayatnya adalah hasan. Artinya bisa dijadikan sebagai sanad. Makanya Imam At-Tabari, kemudian para imam-imam tafsir yang lain seperti Al-Baghawi menyatakan bahwa ayat ini fala wa rabbika la yu'minun, sungguh mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dan tidak merasa apapun pada saat engkau putuskan di dalam hatimu. Nah, ada sebab turun ayat yang berikutnya. Ini menurut saya sangat menarik sekali. Pernah suatu ketika diriwayatkan Pak, ada seorang Yahudi dan ada seorang munafik yang berselisih dalam masalah perkara dunia. Yang menarik adalah pernah suatu ketika, jadi ada seorang Yahudi dan orang munafik. Yahudi Islam tak ada apa? Ada. Munafik mah Islam tak ada. Secara zahir, tapi hatinya tidak beriman atau tidak Islam. Karena mereka menampakkan keislaman, menampakkan keimanan, tapi aslinya mereka adalah orang-orang yang tidak masuk ke dalam Islam. Makanya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah di bagian kerak bawah yang paling bawah dari bagian api neraka. Yang menarik adalah kan orang munafik itu labelnya dan juga isinya Islam. Maka pada saat mereka bersedekah atau pada saat mereka bertikai, yang menarik adalah orang Yahudi bilang, Fulan, kau kan Islam, maka ayo kita datang kepada Nabi Muhammad untuk menyelesaikan pertikaian kita ini. Kata orang munafik tadi, oh enggak, kita datang kepada pemuka Yahudi saja. Bisa dimengerti sendiri Pak. Waktu itu yang ditunjuk adalah Ka'ab bin Ashraf. Ini adalah kurang lebihnya seperti pemukanya orang-orang Yahudi. Kenapa sampai orang Yahudi tadi ingin supaya memutuskan adalah Nabi Muhammad SAW? Karena orang Yahudi ini sudah tahu bahwa Nabi Muhammad tidak akan pernah bisa disombong, tidak akan pernah bisa disuap, tidak akan berubah hukumnya dan hukumnya selalu hak dan selalu benar. Sedangkan orang munafik tadi
Dia tahu bahwasanya kalau orang Yahudi yang memberikan hukum bisa main sombong. Maka kata para ulama, ayat inilah yang mendasari, antaranya Imam At-Tabari, yang mendasari atau sebab turunnya ayat tadi. Ternyata dalam hal ini, jadi orang Yahudi pun sadar bahwasanya kalau sudah Nabi Muhammad SAW yang memutuskan sebuah hukum, maka hukum tersebut adalah hukum yang tidak bisa diganggu gugat dan itu adalah kebenarannya. Nah, bayangkan dia Pak, kalau orang Yahudi saja pada zaman Nabi Muhammad SAW ingin berhukum untuk hukum Allah yang melewati Nabi SAW, bagaimana bisa kita saat ini misalnya sampai benci kepada hukum Allah? Wah, ini repot ini. Ini jangan sampai terdapat di dalam hati kita benci terhadap hukum Allah, benci terhadap misalnya hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran ataupun juga di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bisa dimengerti seperti Pak. Dan para ulama menyebutkan sebab turunnya ayat tadi adalah antara dua tadi. Antara mana Pak? Yang pertama kisah Abdullah bin Zubair, yang kedua adalah kisah Yahudi dan juga kisah orang munafik. Adapun kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ini adalah kisah yang lemah, dilihat dari sanadnya, kemudian juga dilihat dari karakteristik para sahabat Nabi SAW. Tidak mungkin sembarangan langsung main tebas saja, tidak mungkin langsung sembarangan main bunuh saja. Baik. Kemudian yang berikutnya ayat yang kedua. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-51. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulih, apabila telah dipanggil kepada Allah, kepada hukum-hukum Allah dan juga kepada hukum-hukum Nabi Muhammad SAW, keputusan-keputusan Nabi Muhammad SAW, dan ini sekali lagi berlaku sampai akhir zaman. Karena syariat Islam itu adalah syariat yang paling terakhir. Tidak ada perubahan di dalam syariat Islam. Tidak ada Nabi yang akan datang setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Rasul yang datang setelah Nabi Muhammad SAW. Sehingga syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk Nabi Muhammad SAW itu pasti akan berlaku dan pasti akan berkesesuaian dengan setiap tempat dan setiap zaman sampai nanti hari kiamat. Allah sudah atur sedemikian rupa. Sehingga liyahkuma bainahum, untuk menjadikan syariat tersebut sebagai hukum di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Maka perkataan mereka orang-orang yang beriman itu adalah sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Jadi simpel Pak, urusan orang-orang yang beriman itu adalah yang penting mereka mendengar dan mereka mendengar dan kemudian mereka taat. Meskipun terkadang ada hal-hal yang mungkin kita tergelincir dalam kesalahan, tapi pada porsi prinsip yang paling utama setelah kita mendengar, kemudian kita tahu sami'na wa ata'na, ya Allah kami mendengar dan kami taat, kami mengetahui kemudian kami taat. Itu dulu intinya. Ada perasaan pokoknya saya menjalankan perintah Allah, perintah Nabi SAW itu sekuat tenaga, itu dulu. Masalah nanti apakah bisa menjalankannya ataukah tidak, nanti di tengah perjalanan bisa jadi kita digoda oleh syaitan, bisa jadi futur dan lain sebagainya, itu nomor 2 dan nomor sekian. Tapi yang jelas niat dari awal itu akan menjadi pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, atau orang yang kurang keimanannya. Kalau orang yang beriman itu sudah dari awal, pokoknya saya tahu hukumnya, benar hadisnya, ada ayatnya, pemahamannya benar, sudah saya dengar dan saya taat. Masalah nanti kalau misalnya tergelincir dalam kesalahan, itu bisa kembali lagi dan bertobat. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi pada prinsipnya itu dulu. Nah itu penting Pak. Itu baik. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke dalam hadis. Kita masuk ke dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ini agak panjang, tapi semoga masih sempat. Jadi prinsipnya itu daripada sami'na wa ata'na, itu prinsip Pak. Jadi pokoknya kalau sudah ada pian bertakun lawan siapa, kemudian dalilnya sudah jelas, pemahamannya benar, baik itu dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi Muhammad SAW, sudah pokoknya sami'na wa ata'na, itu bahagia dunia dan akhirat. Sudah itu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang akan beruntung dan bahagia. Sudah, pokoknya apapun syariat Allah terima saja, meskipun terkadang itu pahit untuk kita pada awalnya, tapi percayalah semua yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan dalam hukum-hukum Allah, dalam Al-Quran, dalam hadis, itu semuanya yang terbaik untuk kita. Baik, kita lanjut kepada hadis yang pertama. Jadi di bab ini cuma ada satu hadis, jadi kita berharap bisa selesai pada malam ini. Baik.
An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, qala lamma nazalat ala Rasulillah, ketika Allah turunkan sebuah ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-284. Ayat yang ke-284. Jadi ayat ini, Pak, subhanallah, membuat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lemas lututnya, kakinya lemas, sampai terlutut, sampai berlutut mereka di hadapan Nabi Muhammad SAW. Saking beratnya ayat ini. Apa ayat? Mungkin kalau kita mendengar dan tidak tahu sejarah dan sebab nuzulnya ayat ini, mungkin kita akan biasa-biasa. Ulang akan sebutkan dulu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sungguh kepemilikan Allah lah apa yang ada di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apapun yang kalian tampakkan dari diri kalian, dari perbuatan, perkataan atau apa saja yang kalian tampakkan, autufuhu, atau yang kalian sembunyikan, yuhasibkum billah, maka Allah akan menjadikan perhitungan terhadap apa yang tampak dan apa yang kalian sembunyikan. Kira-kira Pak, kalau kita sekilas mendengar ayat ini, kira-kira kayak apa perasaan kita? Biasa ya Pak. Tapi para sahabat pada saat itu ketika mendengar ayat ini, mereka paham ini konsekuensinya berat banget. Sampai mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba lemas kaki mereka, kemudian berlutut di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti mereka itu ingin seperti menyembah Nabi, enggak, tapi otomatis kayak kita tuh kalau sudah lemas kemudian sudah artinya berlutut sudah karena kau lagi, nggak bisa mereka berkata apa-apa. Tahulah kenapa? Kata mereka, ini perhatikan, ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut, ayat tersebut adalah termasuk ayat yang paling berat untuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atau Rasulullah, lalu kemudian mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yarkubu ala rukabi, kemudian mereka seperti yang katakan tadi, jatuh, lutut mereka jatuh ke tanah pada saat berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Faqalu ayya Rasulullah, kemudian mereka berkata dengan hampir menetes air mata mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nuti. Sungguh kami telah diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kami mampu. Seperti kata mereka, as-salatu, salat kami mampu wahai Rasul. Wal jihadu, jihad itu kan berat Pak. Itu jihad itu adalah posisi paling tinggi. Orang bisa berjihad dengan fisiknya, orang bisa berjihad dengan hartanya, bahkan ada yang berjihad dengan seluruh waktu fisik dan hartanya, kemudian tidak pulang dengan sesuatu apapun, meninggal dunia harta habis, kemudian nyawa melayang. Itu kata mereka, kami mampu ya Rasul. Itu tidak masalah. Coba bayangkan, berarti ayat tadi lebih berat daripada ayat perintah jihad. Coba bayangkan. Kalau kita kan melihat biasa aja, apa sih ayat tersebut? Nah itulah bedanya orang-orang yang bisa memahami, meresapi sebuah ayat. Itu kadang-kadang, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ayat itu turun pada sebuah gunung, maka gunung itu akan pecah. Kita kadang-kadang mendengar mengaji masih ketawa-ketawa aja kita. Masih kadang-kadang kita masih bercanda dan lain sebagainya. Nah, yang belum sering sampaikan Pak. Kalau pengen berpengantin, jangan setel murotal. Jangan setel murotal karena itu posisi orang sulit untuk mendengar, orang kadang-kadang ngobrol dan lain sebagainya. Jadi, ini Ustaz, supaya ada mendengarkan musik pada saat misalnya berpengantinan, supaya jangan ada dangdutan, kita setel murotal aja. Jangan dua-duanya berarti. Karena kalau setel murotal itu pun juga seolah seperti kita mengabaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu kata wasiyam wassalat kepada Rasul, kalau sholat, kalau jihad, kalau puasa, kalau sedekah kami masih mampu ya Rasul. Tapi ayat ini berat banget. Maka kata mereka, wa qad unzilat 'alaika hadhihi al-ayat wa la nutiquha wa Rasul. Untuk ayat tadi wa Rasul, kami kayaknya enggak mampu. Kami kayaknya enggak mampu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahulah Pak, kenapa jadi para sahabat itu merasa enggak mampu pada ayat tersebut. Padahal kalau kita lihat kan biasa ayatnya. Tahulah kenapa Pak? Karena Allah berjanji untuk menghisab seseorang terhadap segala sesuatu yang tampak dan yang terbetik dari dalam hatinya. Berat itu Pak. Pian ada terbetik dalam hati anak berbuat jahat, dapat dosa, bisa dimati sudah. Padahal cuma sekedar betikan hati, itu pun kadang-kadang pian tidak bisa menguasainya. Itu pun kadang-kadang pian tidak bisa untuk menahannya. Ada gerakan hati
Coba bayangkan kalau setiap gerakan hati dihisab oleh Allah dan dijadikan dosa. Ada berapa banyak dosa kita, meskipun belum terucap dan belum terlakukan. Terbetik di dalam hati hendak berbuat maksiat, dapat langsung dosa. Coba kalian bayangkan gitu. Kan berat sekali. Ini berat, beban bagi para sahabat Nabi SAW. Habis kah waktunya? Habis? Nah, berarti kita lanjutkan dulu. Baik, belum cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan apa, diselesaikan sendiri. 1 menit boleh? Baik. Kemudian setelah itu, karena tanggung saya. Baik. Kemudian setelahnya Nabi SAW mengatakan, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain." Apakah kalian ingin kalian berkata sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Min qablikum," yang sebelum kalian, "sami'na wa ata'na." Jadi kata Nabi SAW, sudah terima saja. Jangan sampai kalian menjadi sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan kami mendengar dan kami bermaksiat. Kami mendengar saja wahai Rasul, tapi kami tidak akan melakukan perkara tersebut. Jadi sudah niat dari awal tidak mau melakukan perkara tersebut. Bal qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian kata Rasul, kalau begitu wahai Rasul, kalau memang demikian perintahnya, kalau begitu kami mendengar dan kami taat. Nah, jadi ini karakter para sahabat Nabi SAW. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ternyata yang tadi ayatnya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan bahwasanya Allah tidak akan menjadikan beban bagi seorang hamba di posisi yang dimana dia tidak mampu. Dan di antara hal yang terkadang sering tidak mampu untuk dikuasai oleh seorang hamba adalah bisikan dan geritikan hati. Itu susah untuk dikuasai. Apalagi geritikan-geritikan yang buruk kadang-kadang kita otomatis. Nah, itu asalkan jangan langsung kepada perkataan, jangan kepada perbuatan, kemudian dia tahan hal tersebut. Bisa hasad, bisa sombong, bisa riya. Nah, bayangkan kalau geritikan hati tersebut itu dihitung oleh Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayang dan rahmat Allah menjadikan bahwasanya segala sesuatu tersebut tidak terhitung. Bisa dimengerti seperti Pak. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.